Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar seperti kincir angin. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat yang bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda, segera." Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat," tanya Baginda Raja dengan nada khawatir. "Ampun Paduka," jawab Abu Nawas sambil memegangi perutnya. "Hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong Paduka. Tapi demi Paduka, hamba tetap datang." Baginda Raja pun tertawa kecil. "Masuk angin? Bukankah itu masalah kecil? Kamu yang biasa yang punya ide brilian, masa kalah dengan angin?" Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Ampun Paduka, kalau hanya angin biasa mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Dia itu nakal Paduka, masuk ke perut hamba tanpa permisi." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Pasti ada trik cerdik dari seorang Abu Nawas." Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. "Baiklah Paduka, hamba akan melakukan ritual khusus untuk mengusir angin ini." Ia pun lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat-kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya dengan serius. Dan tiba-tiba, pret, suara keras terdengar dari arah Abu Nawas. Ruangan istana seketika hening. Abu Nawas membuka matanya dengan penuh kemenangan. "Paduka, angin sudah keluar. Hamba berhasil Paduka." Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kamu memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon." Abu Nawas pun hanya tersenyum malu-malu. "Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Paduka." Dan sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin dari Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang petani hendak pergi ke ladangnya untuk memeriksa perkembangan buah-buahan yang ia tanam. Sesampainya di sana ia terkejut bukan main. Buah-buahan yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta, banyak yang rusak dan hancur berserakan. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata pelakunya adalah kambing-kambing milik seorang peternak yang hidup di desa tersebut. Tidak terima dengan kejadian itu, si petani segera mendatangi si peternak dengan wajah yang merah padam. "Hei kawan, kambing-kambingmu telah merusak buah-buahan di ladangku. Kamu harus mempertanggungjawabkannya," seru si petani dengan emosi. Si peternak yang sedang sibuk memberi makan kambingnya hanya bisa menggaruk-garuk kepala. "Ya, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya uang sepeser pun," jawabnya dengan nada putus asa. Si petani terdiam sejenak. Ia pun sadar bahwa si peternak adalah orang miskin yang hanya menggantungkan hidup dari susu kambing. Namun ia tetap ingin mendapatkan keadilan.
Baiklah, kalau begitu kita minta pendapat Tuan Hakim. Tapi ingat ya, apapun keputusannya, kamu harus menerimanya, ujar si petani dengan tegas. Si peternak pun setuju. Mereka berdua segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Sesampainya di sana, si petani langsung mengadukan masalahnya. Wahai Tuan Hakim, selama 3 bulan aku merawat buah-buahan di ladangku. Tapi ketika waktunya panen tiba, kambing-kambing milik si peternak ini masuk ke ladangku dan merusak semua buah-buahan yang sudah siap panen, Tuan Hakim. Aku minta keadilan dan menuntut ganti rugi. Tuan Hakim pun mengangguk mendengar pengaduan itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan. Sebagai ganti rugi, si peternak harus menyerahkan semua kambingnya kepada si petani. Mendengar keputusan tersebut, tentu saja si peternak langsung protes. Maaf Tuan Hakim, kalau aku menyerahkan semua kambingku, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, Tuan Hakim? Aku hanya mengandalkan susu kambing untuk dijual ke pasar. Itu satu-satunya mata pencaharianku, Tuan Hakim. Keluhan si peternak membuat Tuan Hakim terdiam dan kebingungan. Kasus kalian ini sangat rumit. Aku tidak sanggup mengatasinya. Coba kalian temui Abu Nawas, barangkali dia punya solusi, kata Tuan Hakim. Akhirnya tanpa menunggu lama, keduanya pun segera menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas pun sempat bingung. Namun setelah merenung sejenak, ia menemukan jalan keluar yang adil untuk keduanya. Begini saja, kata Abu Nawas. Si peternak harus memperbaiki ladang milik si petani. Tanami buah-buahan dan rawat sampai tumbuh besar. Selama itu, si peternak harus menyerahkan kambing-kambingnya. Dan si petani berhak atas susu kambing tersebut. Kalau buah-buahannya sudah besar dan siap panen, si peternak boleh mengambil kembali kambing-kambingnya. Mereka berdua pun terkejut dengan saran itu. Tapi setelah dipikirkan matang-matang, solusi Abu Nawas ini ternyata adil dan masuk akal. Wah, terima kasih Tuan Abu. Kami sangat setuju dengan keputusan ini, ujar mereka serempak dengan wajah yang ceria. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya mendapatkan keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang, kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. Gila, kentutmu bau sekali Hasan, gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh. Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas.
Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas, penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja, mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong, hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dicebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kamu akan menyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini, ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara.
Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita nggak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa bersyukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas. Di balik terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seseorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun.
Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petuah itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Kakek Darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah, segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama tanpa pilih kasih. Seorang Darwis yang duduk di sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. "Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, Guru." Kakek Darwis itu tersenyum lembut dan menyahut. "Tetapi apakah kamu pernah mencobanya? Untuk memulai sesuatu yang besar, belajarlah mulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Para Darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktekkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. "Aku pernah mencoba hal itu," katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek Darwis pun tertarik dan bertanya, "Lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. "Begini, awalnya aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru, seorang janda yang cantik, baik hati dan murah senyum. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku, karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, Guru." Para Darwis dan kakek Darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. "Dan apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya salah satu Darwis yang tak sabar. "Yang terjadi adalah," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, "tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku berubah menjadi sangat jahat." Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek Darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek Darwis akhirnya berkata, "Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua, meskipun caramu aneh dan kocak, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. "Benar, Guru. Hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti, Guru." Para Darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah habis-habisnya membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa ingin bersedekah untuk membantu orang-orang miskin di desanya. Meski uangnya terbatas, ia tetap membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya. Namun karena dana yang ia miliki tidak mencukupi, Abu Nawas terpaksa mencampur beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya, berharap itu bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, seorang penjaga masjid yang tengah memeriksa uang sedekah menemukan beberapa keping uang yang tampak mencurigakan. Ia mengamati uang itu dengan seksama, lalu berseru dengan kaget, "Ini uang palsu!" Berita tentang sedekah Abu Nawas yang disertai uang palsu pun dengan cepat menyebar ke kalangan warga dan sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja merasa bahwa ini adalah masalah serius.
segera memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai penjelasan. Di hadapan Baginda Raja yang menatapnya dengan tajam, Abu Nawas berdiri dengan tenang, tanpa rasa panik sedikit pun. Abu Nawas, apakah benar kamu bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja dengan suara yang penuh wibawa. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang. Ampun Paduka, bukankah yang terpenting dalam sedekah adalah niatnya? Saya hanya ingin membantu orang lain Paduka. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya ikhlas Paduka. Baginda Raja tampak semakin tak sabar dengan jawaban ini. Abu Nawas, niat saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan, dan itu bisa menimbulkan masalah. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu ini Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab. Paduka yang mulia, saya ini kan hanya mengikuti nasihat lama Paduka, yaitu jika memberikan sedekah jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi saya pun tak tahu kalau ada uang palsu di sana Paduka. Para hadirin yang mendengarkan perdebatan itu pun mulai tersenyum, beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk setiap masalah, meski terlihat aneh sekalipun. Baginda Raja hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Akhirnya ia berkata, Abu Nawas, kamu memang selalu punya cara untuk berkilah. Namun lain kali pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli ya. Abu Nawas pun tersenyum lebar dan mengangguk. Dengan riang ia pun meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, setidaknya sedekahku hari ini membawa kebahagiaan dan menjadi cerita lucu untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya. Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada? Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu, ujar Abu Nawas. Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana? Sang sufi itu pun bertanya. Permintaan apa Abu Nawas? Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. Apa maksudmu Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku? Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, Nah, ya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan? Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan? Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku. Tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, Dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada. Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata, Baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai.